Adegan dibuka dengan memperlihatkan Mega Evolution, sebuah teknik yang digunakan untuk memperkuat Pokemon, dengan menghubungkan ikatan antara trainer dan Pokemon. Sementara itu, Alan yang merupakan seorang trainer Pokemon Charizard, sedang melakukan pertarungan melawan Ayaka, yang menggunakan Absol dalam pertempuran tersebut. Alan memulai pertarungan dengan memerintahkan Charizard Flamethrower, yang bisa ditangkis oleh Ayaka dengan memerintahkan Absol Psycho Cut. Absol kemudian menerjang maju dengan Mega Horn, di mana Charizard mampu menahan serangannya tersebut. Di tengah-tengah pertarungan, Alan menantang Ayaka untuk mengaktifkan Mega Evolution, yang langsung dilakukannya dengan mengubah Absol menjadi Mega Pokemon. Kagum dengan bentuk Mega Evolution Absol yang baru dilihatnya tersebut, maka Alan pun juga mengaktifkan Mega Evolution, mengubah Charizard menjadi Mega Charizard X. Mega Charizard X kemudian melancarkan Steel Wing, yang bertabrakan dengan serangan balik Megahorn Absol. Sementara tak jauh dari tempat tersebut, ada seorang gadis kecil yang sedang berkelana bersama Pokemonnya, yang kebetulan menyadari ada pertarungan yang sedang berlangsung di sana. Akhirnya dia yang penasaran pun berhenti sejenak untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Mega Charizard X mengkombo Dragon Claw dan Flamethrower, yang meskipun mengenai telak musuhnya, Mega Absol masih sanggup bertahan. Ketika Mega Absol mencoba menyerang balik dengan melancarkan Dark Pulse, Mega Charizard X juga menembakkan Blast Burn, serangan yang cukup kuat untuk melumpuhkan Mega Absol, sehingga Alan pun memenangkan pertarungan tersebut. Ayaka terkesan dengan kekuatan Alan yang luar biasa, dan berharap bisa menghadapi trainer kuat lainnya nanti. Alan pun bertekad untuk mengalahkan seluruh Mega Pokemon yang ditemuinya dalam petualangannya. Saat Alan dan Charizard sedang beristirahat di tepi sungai, dia merasa seperti sedang diawasi, dan menyuruh orang yang mengawasinya untuk segera keluar dari persembunyiannya. Gadis kecil yang memperhatikan pertarungan itu pun keluar dari balik semak-semak, memperkenalkan dirinya adalah Manon, merupakan trainer pemula yang baru saja melakukan petualangannya bersama dengan Pokemonnya Chespin. Manon kemudian menceritakan tentang seseorang yang pernah menghentikan Garchomp yang mengamuk di tengah kota. Dia adalah Satoshi, seorang trainer hebat yang mampu menjinakkan Pokemon yang ganas sekalipun. Setelah mendengar penjelasannya, Alan pun memperkenalkan dirinya juga, mengaku ingin menguasai Mega Evolution. Manon pun juga tertarik dengan fenomena tersebut, yang diakui masih menjadi misteri besar hingga saat ini. Alan mengenang masa-masanya sebagai asisten Prof. Layton, saat dia pertama kalinya mempelajari Mega Evolution. Bertekad untuk mempelajarinya lebih lanjut, Alan memulai perjalanannya untuk mencari Mega Stone, yang mempunyai kekuatan untuk mengaktifkan Mega Evolution, dan Prof. Layton mengizinkannya untuk membawa serta Charmander, yang kini telah berevolusi menjadi Charizard. Tiba-tiba, Alan menerima panggilan yang menunjukkan kemana dia harus pergi selanjutnya, dengan Manon yang masih penasaran, mencoba mengikutinya dari belakang. Singkat cerita, sesampainya di reruntuhan tua, Alan menemukan Mega Stone, tapi masih belum tahu Pokemon apa yang berhubungan dengan item tersebut. Saat Alan berjalan keluar, dia bertemu dengan Manon yang masih terus mengikutinya. Sampai kemudian, seorang pria muncul untuk menantangnya bertarung, mengatakan dia membutuhkan Mega Stone itu untuk dibawakan ke bosnya. Alan pun menerima tantangannya, dengan mengeluarkan Charizard untuk berhadapan dengan Garchomp. Sambil menunjukkan bahwa dia juga mempunyai Mega Stone, maka keduanya pun sepakat untuk sama-sama mengaktifkan Mega Evolution, mengubah Pokemonnya menjadi Mega Pokemon. Mega Garchomp melancarkan Dragon Rush, yang berhasil mendorong Mega Charizard X sampai ke dinding. Namun Mega Charizard X bisa lepas dari jangkauan musuhnya, dan mendaratkan Flamethrower yang sangat kuat. Garchomp pun mencoba menyerang balik dengan Dual Chop, meskipun semuanya bisa dihindari oleh Mega Charizard X. Mega Charizard X pun menggunakan Dragon Claw untuk menahan serangan tersebut. Setelah saling menghantamkan serangan, akhirnya Garchomp pun tumbang juga, memberi kemenangan pada Alan dan Mega Charizard X. Manon yang sedari tadi menyaksikan pertarungan tersebut, semakin kagum dengan kemampuan bertarung Alan. Alan pun meninggalkan reruntuhan dengan Mega Stone baru di tangannya. Dia melihat Manon masih mengikutinya, dan menyuruhnya untuk berhenti melakukannya. Meskipun begitu, Manon tetap bersikeras untuk mengikuti Alan, menyatakan keinginannya untuk menangkap banyak Pokemon, dan akhirnya akan mengalahkan Alan dengan menggunakan Mega Pokemon miliknya suatu hari nanti.
Percakapan mereka terhenti dengan munculnya seekor Pokemon yang melintas di hadapan mereka. Berupaya untuk menangkap Pokemon itu, maka Manon memerintahkan Chespin mengkombo Pin Misil dan Vine Whip, yang sayangnya tidak mampu mengenai targetnya. Setelah mendengarkan saran dari Alan, Manon pun mengganti taktiknya dengan menggunakan serangan beracun untuk melumpuhkan Pokemon yang ingin ditangkapnya tadi, sehingga dia pun akhirnya berhasil menangkap Flabebe itu. Setelah menangkap Pokemon pertamanya itu, mereka pun bergegas ke Pokemon Center untuk memulihkan Pokemon-Pokemonnya yang terluka. Pada saat itu, Alan tiba-tiba menghilang, yang ternyata dia sedang pergi untuk menemui anggota Elite Four yang berada di restoran dekat situ. Di dapur, salah satu pelayan memberitahukan tentang kedatangan trainer ke restorannya. Zumi pun berjalan ke meja Alan, memperhatikan bahwa orang ini memiliki Mega Stone juga. Sesaat setelahnya, Manon datang, marah karena ditinggalkan sendirian oleh Alan, sebelum akhirnya anggota Elite Four tersebut mengajak mereka berdua untuk langsung ke arena belakang. Ketika hendak memulai pertarungan, Zumi menanyakan apakah Alan memang akan menggunakan Charizard, meskipun Pokemonnya itu memiliki kelemahan besar terhadap Blastoise tipe air miliknya. Namun Alan tetap pada pendiriannya, mengatakan bahwa persahabatannya dengan Charizard melampaui segalanya. Setelah mengaktifkan Mega Evolution, Mega Charizard X pun melancarkan Dragon Claw. Namun Blastoise mampu mengantisipasi dengan mengkombo Hydro Pump dan Skull Bash. Sampai akhirnya Zumi pun mengaktifkan Mega Evolution juga, mengubah Pokemonnya menjadi Mega Blastoise. Mega Charizard X bersiap untuk mendaratkan Steel Wing. Namun Mega Blastoise menangkis serangannya dengan Dragon Pulse, serta mengkombo Hydro Pump dan Power Up Punch untuk memblok serangan musuhnya tersebut. Mega Charizard X mencoba mendekatinya sambil melancarkan Dragon Claw dari jarak dekat. Namun di saat itu juga, Mega Blastoise melancarkan Dragon Pulse lagi, yang super efektif untuk mengalahkan Mega Charizard X. Meski demikian, Zumi terkesan dengan kemampuan Alan, yang bisa mengimbangi kekuatannya dalam pertarungan tadi. Saat akan melanjutkan perjalanannya, rupanya Manon masih terus mengikuti Alan, menyatakan bahwa dia akan mendapatkan Mega Stone dan menggunakan Mega Evolution untuk mengalahkan Alan. Akhirnya karena tidak bisa melawan perkataannya, maka Alan pun terpaksa membawa Manon dalam petualangannya. Dalam perjalanan untuk menemukan tablet kuno yang berhubungan dengan batu raksasa, yang konon merupakan asal-usul terbentuknya Mega Evolution, Alan dan Manon mendarat di region Hoenn untuk mempelajari lebih lanjut tentang Mega Evolution. Keduanya berjalan menuju reruntuhan dengan melewati gunung yang berkabut. Namun karena kurang hati-hati, Manon tergelincir menuruni bukit, dan secara tak sengaja bertemu dengan orang asing yang datang menolongnya. Dia pun memperkenalkan dirinya adalah Daigo, dan menanyakan apa yang dilakukan gadis kecil itu di tempat seperti ini. Alan pun turun untuk mengecek keadaan Manon, dan setelah melihat bahwa Daigo memiliki Mega Stone, seketika dia pun langsung menantangnya bertarung. Meskipun Daigo awalnya menolak karena dia masih sibuk dengan pekerjaannya, namun setelah dibujuk berulang kali oleh Alan, akhirnya dia pun menerima tantangan tersebut. Alan memanggil Charizard yang akan berhadapan melawan Shiny Metagross Daigo. Meskipun kagum dengan Pokemon itu, tapi bukankah Pokemon tipe baja lemah terhadap Pokemon tipe api, pikir Manon. Alan tanpa berbasa-basi, langsung mengaktifkan Mega Evolution, mengubah Pokemonnya menjadi Mega Charizard X. Mega Charizard X melancarkan Flamethrower, yang dimana Shiny Metagross menggunakan psikis untuk membelokkan serangannya tersebut. Daigo kemudian mengaktifkan Mega Evolution juga, mengubah Pokemonnya menjadi Mega Metagross. Mega Metagross pun melancarkan Flash Cannon, yang mengenai telak Mega Charizard X, dan secara otomatis menurunkan status pertahanannya. Menyadari bahwa ini sangat merugikan dirinya, maka Alan bertekad untuk segera mengakhiri pertarungan ini. Mega Charizard X pun berhasil mendaratkan Dragon Claw, namun Mega Metagross membalasnya dengan Meteor Mash, mendorong Mega Charizard X membentur dinding pegunungan. Bagaimanapun juga, Mega Charizard X masih bisa bangkit, dan melancarkan Blast Burn ke arah musuhnya. Terlepas dari serangan yang super efektif, ternyata Mega Metagross masih bisa bertahan, dan Daigo menyatakan bahwa tidak ada yang boleh meremehkannya. Ketika kedua Pokemon saling membenturkan serangan, sayangnya ada seseorang yang menghentikan pertarungan tersebut, melancarkan Flamethrower untuk menyudahi pertarungan antara Alan versus Daigo.
Fleur Delis adalah seorang pengusaha sukses di Regen Kalos, mengungkapkan dirinya adalah bos Alan. Dia juga memberitahukan bahwa orang yang dilawan oleh Alan tadi, sebenarnya adalah juara Pokemon Hoenn League. Ketika Manon menghampiri Fleur Delis, bos Alan tak menduga bahwa anak buahnya itu membawa seorang gadis kecil dalam perjalanannya. Selagi Alan menolong Manon yang tergelincir ke bawah bukit, Fleur Delis mengungkapkan kepada Daigo, bahwa dirinya tertarik pada Mega Evolution dan akan memanfaatkan energinya untuk tujuan yang damai. Setelahnya Manon menanyakan hubungan Alan dengan bosnya, dan dia pun menceritakan awal pertemuannya dengan Fleur Delis. Pada saat itu, Alan menghubungi Prof. Playton tentang Pokemonnya yang telah berevolusi. Ketika sedang melanjutkan pencarian Mega Stone di sebuah reruntuhan, tapi dia tidak menemukan item tersebut di tempat itu. Sampai akhirnya dia pun bertemu dengan Fleur Delis, yang rupanya telah mengambil Mega Stone itu. Alan pun berusaha merebut Mega Stone itu dari tangan Fleur Delis, namun sayangnya dia dapat dikalahkan dengan mudahnya. Fleur Delis pun menawarkan kesepakatan kerjasama dengannya, yang dimana dia akan memberikan Mega Stone Charizard kepada Alan, jika Alan bersedia untuk menjadi anak buahnya. Demi memenuhi ambisinya untuk menjadi yang terkuat, dan karena Alan memang juga sangat tertarik dengan Mega Evolution, maka Alan pun menerima tawaran tersebut. Semenjak itu, Alan pun menerima perintah dari bosnya, yang menyuruhnya untuk mengumpulkan Mega Stone dari berbagai wilayah. Setelahnya mereka pun pergi ke reruntuhan lainnya, yang kebetulan sekarang sedang diteliti oleh Daigo dan rekan-rekannya, yang mengaku ada energi Mega Evolution yang terpancar dari tempat tersebut. Daigo dan Fleur Delis saling menunjukkan dua tablet kayu yang berbeda. Separuh menunjukkan lokasi gerbang, dan separuhnya lagi menunjukkan cara membukanya, yaitu dengan menggunakan Mega Stone. Selanjutnya mereka naik ke atas tangga menuju ke sebuah sepasang pilar, yang dimana setelah mereka menyentuh pilar tersebut, tiba-tiba saja muncul sebuah tangga cahaya. Ini dikarenakan pilar tersebut terpicu dengan kekuatan Mega Stone. Sesampainya di atas sana, mereka menemukan reruntuhan yang jauh lebih luas dan lebih besar lagi, yang nampaknya belum pernah disentuh oleh siapapun. Setelah membaca tulisan yang terletak di altar, Daigo yakin Mega Stone itu ada di tempat ini, menyuruh Alan untuk mendekati altar yang sebelahnya. Alan dan Daigo menggunakan Mega Stone untuk mengaktifkan mekanisme yang tersembunyi di dalam reruntuhan tersebut, yang seketika mengeluarkan sebuah kristal di bagian tengahnya. Kristal itu merupakan Megalith, sumber utama dari kekuatan Mega Evolution, di mana Mega Stone milik Alan merespon kekuatan yang dimiliki oleh kristal besar tersebut. Setelahnya Fleur Delis pun memanggil beberapa ilmuwan untuk meneliti Megalith tersebut. Setelah para ilmuwan itu sampai di sana, mereka langsung menganalisis Megalith dengan memberikannya radiasi yang cukup besar, dan terungkap kristal itu memang memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada Mega Stone itu sendiri. Saking besarnya kekuatan tersebut, langit tiba-tiba berubah menjadi mendung, mengundang Pokemon legendari Rayquaza untuk datang ke tempat tersebut. Kekuatan Megalith merupakan ancaman bagi bumi jika disalahgunakan, dan semakin lama kekuatan yang dipancarkan oleh kristal tersebut semakin kuat saja, membuat Pokemon legendari Rayquaza yang menyerap kekuatan tersebut, akhirnya berubah menjadi Mega Rayquaza. Bukan hanya itu saja, kekuatan Megalith juga membangunkan Pokemon legendari Groudon dari tidurnya, serta membangunkan Kyogre di kedalaman laut. Mega Rayquaza kini mulai mengamuk, menghancurkan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Alan dan Daigo mengaktifkan Mega Evolution, mengubah Pokemonnya ke bentuk Mega Pokemon. Namun sayangnya mereka tidak mampu mengimbangi kekuatan Mega Rayquaza itu, sehingga Mega Charizard X maupun Mega Metagross akhirnya kalah. Setelahnya Mega Rayquaza menembakkan Draco Meteor, menghancurkan apapun yang berada di bawahnya. Untungnya setelah serangan yang membabi buta tersebut, Mega Rayquaza terbang menjauh. Namun di saat yang bersamaan, Megalith telah dinyatakan menghilang. Beberapa saat kemudian, Fleur Delis memanggil ilmuwan lagi untuk ditugaskan mencari Megalith melalui energi yang kemungkinan masih tersisa dari tempat tersebut. Akhirnya mereka pun berhasil menemukan jejak dari energi tersebut, yang mengarah ke kota Rasboro, menginstruksikan Alan dan yang lainnya untuk pergi ke kota tersebut. Selain itu, Fleur Delis secara diam-diam menyuruh Alan untuk terus berada di dekat Daigo, karena pengetahuannya tentang Mega Evolution mungkin akan berguna bagi mereka.